Oke, assalamualaikum teman-teman. Wah, kok kayak Ricis. Halo, halo teman-teman semua. Kali ini aku mau share tentang financial planning atau budget planner. Ya, cukup yang sederhana aja sih. Budget planner itu apa sih? Budget planner adalah bagaimana kita merencanakan keuangan kita atau anggaran yang akan kita gunakan selama 1 bulan atau satu periode tertentu. Nah, kemana sih biasanya larinya penghasilan kita? Nah, dari penghasilan ini bisa jadi 4 bagian. Yang pertama, kebutuhan sehari-hari atau rutin. Kemudian yang kedua, untuk saving atau simpanan. Dan ketiga, untuk dana darurat atau dana cadangan. Dan terakhir, untuk entertain atau hiburan, rekreasi, dan lain-lain ya. Adapun untuk besarannya biasanya kita pakai persentase. Untuk saving 20-30%, untuk kebutuhan rutin 50-60%, dana darurat 5-10%, dan entertain 5-10%. Itu tergantung bagaimana kita mau menaruh porsi lebih besar di kebutuhan rutin, saving, ataupun di yang lainnya. Kalau bikin budget planner pakai apa nih? Kalau aku sendiri biasanya pakai Excel yang bisa ditampilin di HP atau tablet ya. Cukup mudah, kita bisa bikin di spreadsheet ya, download di Play Store. Tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa sukanya nulis nih, nyatet di buku, kita juga bisa pakai buku biasa, buku planner, atau ya bebas lah, yang pokoknya yang teman-teman punya. Oke, langsung aja kita bikin budget planner ya. Oke, di sini aku contohkan kita bikin budget planner untuk bulan September. Sebenarnya setiap bulan juga bisa sama sih, tergantung perkiraan pengeluaran kita itu berapa. Dalam hal ini aku kasih contoh penghasilan kita adalah 1 juta. Bagaimana porsinya? Sesuai dengan tadi, savingnya kita pakai 20%. Kemudian dana daruratnya atau dana cadangan 10%. Itu artinya 10% dari 1 juta 100 ribu, entertain juga 10% berarti 100 ribu, dan kebutuhan 60% berarti 600 ribu ya. Ini karena nominalnya bulat, jadi aku gampang ngaliinnya ya. Tapi kalau misalnya kalian punya nominal lain, bisa pakai kalkulator. Nah, kita rincikan sekarang kebutuhan rutin itu apa aja sih. Biasanya yang utama adalah transport ya. Mau kita misalnya transport pribadi ataupun pakai umum, pasti mengeluarkan transport. Yang beda adalah nominalnya. Aku budgetin 300 ribu untuk transport ya. Hitungannya 1 hari itu 15 ribu dikali 5 hari dan dikali 4 minggu. Kemudian untuk kuota 50 ribu, jajan, beli makanan gitu kan, hemat-hemat 250 ribu lah ya 1 bulan. Totalnya 600 ribu. Ini sudah sesuai dengan budget kita tadi ya. Selanjutnya entertain di sini maksudnya seperti misalnya belanja baju, skincare yang sebenarnya nggak beli juga nggak apa-apa gitu ya. Lebih ke dana yang bisa kita minimalisir sebenarnya entertain itu. Tapi kalau mau kita keluarin juga nggak apa-apa karena udah kita budgetin. Terus kayak misalnya beli makanan di kafe gitu. Nah, kemudian dana cadangan, ini dana yang kita nggak tahu kan kapan kita sakit, atau misalnya ada saudara nikahan gitu kan, temen nikahan, kita punya dana cadangan untuk itu. Selanjutnya saving, tentu ini adalah dana yang harus kita simpan, yang kita sisihkan setiap bulannya dengan harapan di waktu nanti kita bisa gunakan untuk sesuatu yang ingin kita gunakan gitu ya. Nah, tapi kita harus komitmen bahwa dana tabungan ini harus tersimpan sampai periode tertentu gitu, bahkan jangka panjang ya. Jangan sampai kita gatel pengen ambil uang ini. Maka bagaimana cara mensiasatinya? Salah satu caranya kalian bisa punya rekening terpisah. Jadi ada rekening khusus di simpanan dan juga ada rekening yang dipakai untuk transaksi sehari-hari. Tapi kalau misalnya dirasa bikin rekening beberapa itu lumayan ya biaya administrasinya, kita bisa siasati dengan punya dompet planner. Itu banyak tuh yang jual di marketplace. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai yang sederhana juga bisa, kayak aku nih bikin amplop dengan judul-judul sesuai dengan pos-pos transaksinya. Kayak misalnya transport,
Kemudian kita bikin juga untuk dana cadangan, untuk jajan, makan, dan lain-lain. Termasuk uang yang harus disimpan juga. Kalau misalnya udah terkumpul, nanti barulah kalau dirasa udah banyak nih uang tunainya, lebih baik kita simpan di bank biar lebih safety. Nah, selain kita simpan secara tunai ataupun disimpan di rekening, ada pilihan lain yaitu kita membelikannya ke dalam aset. Tapi aset ini jangan kita pilih ke barang yang konsumtif atau yang nanti nilainya akan turun ya. Tapi kita pilih barang yang setidaknya nanti harganya akan stabil tetap atau bahkan mungkin cenderung naik ya. Tapi itu bicaranya udah investasi. Kalau misalnya kita pengen nilainya nanti pasti naik, itu ada pembahasan lain ya, insya Allah di video berikutnya. Nah, kali ini aku mau kasih contoh asetnya itu kita beli emas, nabung emas. Tapi bukan nabung yang kayak zaman sekarang banyak tuh nabung online gitu ya. Bukan, tapi kita bener-bener beli emas fisiknya. Kok bisa dengan uang 200.000 kita punya fisik emas? Tentu bisa, karena hari ini emas batangan ada dalam bentuk ukuran kecil. Jadi kalau dulu mungkin cuma 1 gram ya paling kecilnya, kalau sekarang 0,05 gram. Yang mana harganya ini sekitar 70 ribuan. Jadi dengan budget saving 200.000 kita sebenarnya udah bisa beli mini gold yang 0,1 gram. Ini cuma contoh aja brandnya mini gold ya, karena kebetulan aku koleksinya emang mini gold. Nah gitu teman-teman, kebayangkan sekarang. Jadi bukan tentang seberapa besar penghasilan kita, tetapi seberapa besar kemauan atau niat kita untuk menabung atau juga mempos-poskan pengeluaran kita supaya terkontrol. Nah, kalau misalnya ada yang mau sharing nih atau request perhitungan budgetnya, boleh komen di bawah ini ya. Jangan lupa subscribe.